Kami jelas yang turun-turun ke jalan ini adalah bukan bagian dari yang diwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada saat ini. Dan itu clear. Mereka mewakili siapa? Sekarang kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan, kok seolah-olah malah institusi negara yang menolak gitu loh. Apa yang terjadi kemarin itu desain? Kepentingan salah satu pihak? Ya publik menilai begitu, Bang. Ya berarti kondisi republik kita ini itu udah di ujung tanduk gitu loh. Tapi mungkin lebih parah dari ujung tanduk, Bang. Kalau ujung tanduk, karena kita GMNI juga kan bertanduk. Iya, salah. Jangan pakai ujung tanduk. Salah. Iya. Salah berarti. Wah. Saya senang banget teman-teman hari ini bisa duduk dengan salah satu ketua organisasi mahasiswa OKP di Nusa Tenggara Barat. Kita mau bicarain tentang demo-demoan, ada yang bakar ban, gedung DPR rusak gitu ya. Saya mau bicara dengan Ketua GMNI Kota Mataram. Selamat datang, Bung Satya. Iya, siap, Bang. Selamat datang. Selamat. Terima kasih kita sudah diundang ke studio yang luar biasa ini. Atau ya kan? biasa di luar? Ngobrol ya sama salah satu senior pergerakan lah. Udah, nggak usah ngolah. udah. Ini jangan kamu yang ngambil alih nih. Oh iya. Saya yang harus banyak ngomong kan di awal-awal kan. Ya. Saya senang banget bisa bicara dengan Pak Ketua di malam hari ini karena ini adalah momen yang menarik. Saya lihat Pak Ketua udah Soekarnois banget gitu. Alhamdulillah. Insya Allah. Semua akan Soekarno pada waktunya. Enggak PDI pada waktunya. Nanti kita bahas soal PDI atau yang lain-lain nanti. Kita akan fokus ke Soekarno aja. Soekarno. Karena PDI kan mungkin salah satu ya dari yang diciptakan atau buah pemikiran Soekarno. Tapi Soekarnois tidak mesti harus PDI. Nah, ini clear nih. Saya senang kalau ngomong sama aktivis itu jadi membelotnya tuh bagus. Iya. Tapi bukan Soekarno yang mau kita bicarakan, bukan hanya sekedar mahasiswa ya. Yang mau kita bicarakan itu adalah kasus atau demo yang barusan terjadi viral di seluruh Indonesia tentang penolakan undang-undang pilkada yang mau direvisi oleh DPR. Iya. Apalagi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution udah ngeluarin putusan. Pandangan kawan-kawan GMNI tentang apa yang terjadi baru-baru ini. Sebenarnya simple, Bang ya. Simple. Kenapa saya bilang simple? Mungkin semua teman-teman aktivis atau bahkan masyarakat pada umumnya itu sudah tahu ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu putusan, ya itu sifatnya final dan mengikat. Gitu. Sebenarnya sesimpel itu. Yang menjadi persoalan sekarang kemudian kenapa akhirnya timbul gelombang perlawanan ya, kita sebut saja gelombang perlawanan, itu karena institusi dalam republik ini ya banyak yang tidak mau atau kita anggap saja abai atau seolah-olah buta dengan konsep yang sudah memang ada gitu. Atau mungkin ada yang mau tidak membuat negara kita ini sesimpel itu gitu. Iya, mungkin kita bilang bisa diribetkan untuk satu kepentingan, bisa disimpelkan untuk satu kepentingan. Jadi akhirnya bentar. Ini kepentingan ini. Berarti ini desain. Apa yang terjadi kemarin itu desain. Kepentingan salah satu pihak? Ya publik menilai begitu, Bang. Oke. Pasti. Karena memang ya kita lihat dari track record lah. Ya kan, Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya biasa-biasa saja pada saat menjelang pemilihan presiden misalnya, itu terlihat goyang, ya kan, karena beberapa putusan misalnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kemudian sekarang
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan lagi putusan, ya, kemudian direspon oleh DPR pada hari ini gitu. Artinya sebenarnya ini simpel, ketika Mahkamah mengeluarkan keputusan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan, ya sudah kita ikuti. Kemarin misalnya pada saat Pilpres, ya kan, masa-masa Pilpres, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan, pun itu kita nilai bermasalah. Kita nilai bermasalah. Akhirnya gelombang perlawanan pun ada. Ada waktu itu ya? Ada. Cuman itu hanya gelombang perlawanan rakyat akhirnya yang turun ke jalan kan untuk menolak putusan itu. Iya. Sekarang kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan, kok seolah-olah malah institusi negara yang menolak gitu loh. Kan aneh. Iya, iya. Justru Aneh. rakyat yang menjadi pihak yang diwakilkan oleh lembaga negara itu justru menolak kan? Menolak apa yang Diinginkan oleh... diinginkan oleh perwakilannya. Ini kan aneh. Berarti ini nih pertanyaannya. Mereka mewakili siapa? Kami jelas yang turun-turun ke jalan ini adalah bukan bagian dari yang diwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada saat ini. Dan itu clear. Kalaupun memang kita merasa diwakilkan, kita tidak mungkin akan turun ke jalan. Dan GMNI hari ini seluruh Indonesia itu komitmen turun ke jalan. Turun ke jalan. Semua. Itu udah instruksi pusat ya? Pun misalnya tidak ada instruksi dari pusat, saya rasa teman-teman akan terpanggil dengan sendirinya untuk melakukan penolakan itu. Tapi alhamdulillahnya pada saat ini GMNI, DPP GMNI itu mengeluarkan instruksi setidak-tidaknya untuk melakukan kajian terhadap apa yang terjadi saat ini. Yang saya lihat ya, berarti kondisi republik kita ini itu udah di ujung tanduk gitu loh. Proses kita berdemokrasi, demokrasi dibunuh berkali-kali rasanya. Lembaga negara dipakai oleh mereka yang punya kepentingan. Jelas. Tapi mungkin lebih parah dari ujung tanduk, Bang. Kalau ujung tanduk, karena kita GMNI juga kan bertanduk. Ah iya, salah. Jangan pakai ujung tanduk. Salah. Iya. Salah berarti. Mungkin ya kita bilang kita tidak di ujung tanduk, tapi kita ada di ujung apa ya misalnya perumpamaan yang bisa lebih supaya ndak kita bahas tanduk-tanduk ini nanti agak repot. Akhir-akhir ini tanduk ini akan agak repot. Iya kan? Jangan juga kita bilang kita ada di ujung pohon. Oke. Karena- Singgung juga yang sebelah. Iya. Oh iya. Iya, Berarti pinggir jurang, Pak. Pinggir jurang. Oke, republik kita diambang kebangkrutan. Iya, kurang lebih begitu, Pak. Nah, saya ingin coba lebih spesifik ya di kasus itu. Berarti teman-teman GMNI turun aksi. Iya. Hampir di seluruh Indonesia, ya, rekan-rekan GMNI semua turun aksi. Apa sebenarnya yang kawan-kawan lihat ya? Kalau kita kaitkan dengan ideologis Soekarnois gitu kan. Iya. Soekarno gitu loh. Perjuangan yang terjadi hari ini, kemudian situasi hari ini, sudah sama seperti era-eranya Soekarno ya? Mungkin Atau mungkin gini, sama seperti statementnya Bung Karno. Ya, tanggung jawab kami hari ini lebih mudah karena mengusir penjajah. iya, Tapi tanggung jawab kalian di masa depan lebih berat karena melawan bangsamu sendiri. Benar nggak? itu sudah sangat jelas terlihat, Bang. Dan mungkin semua bisa menilai itu. Kenapa kemudian banyak konflik misalnya terjadi ya. Misalnya anggap saja selain dari yang terjadi saat ini, itu ada konflik-konflik yang terjadi di beberapa tempat. Misalnya gini, Bang. DPR hari ini, iya kan? DPR hari ini membahas RUU Pilkada. Nah, setelah muncul beberapa penolakan, Ya. iya kan? Beberapa penolakan, teman-teman sudah mulai aksi di depan gedung DPR, ya. Akhirnya ada statement dari Balek, ya kan? Ya. Dari Balek yang menyatakan bahwa pembahasan ini ditunda. Oke. Ditunda. Kan ini sebenarnya
DPR ini mau cek ombak penolakan atau bagaimana? Mau cek eh, reaksi dari masyarakat atau bagaimana? Tapi kan mengorbankan aktivis dan mahasiswa akhirnya. Iya jelas Bang, bukan hanya aktivis dan mahasiswa, bahkan teman-teman dari STM juga, ya kan, rekan-rekan misalnya tukang ojek atau pedagang-pedagang di jalanan juga semua dikorbankan. Artinya ini adalah gerakan moral. Iya, Oke. contoh di diri saya misalnya Bang, begitu kemarin malam kita konsolidasi, biasanya saya ditelepon sama orang tua, diminta pulang cepat, saya bilang iya Bu, saya mau konsolidasi, mau demo, saya bilang. Itu diberikan waktu lebih longgar. Oke. Diberikan waktu lebih longgar. Begitu juga pada malam ini, Bang. Oke. Malam ini kan kita baru selesai nih Dari Polda. dari aksi lah, bukan Dari dari aksi. Polda. Iya, itu salah satu bagiannya nanti. Bagian. Oh, iya. Artinya yang mau disampaikan bahwa orang tua pun legowo untuk anaknya. Oke, kamu pergi berjuang gitu. Iya. Kira-kira sinyal itu diberitahu. Iya. Dan saya rasa itu bukan hanya ke diri saya sendiri ya. Banyak rekan-rekan yang lain yang juga merasakan hal itu. Oke, luar biasa. Saya ingin lebih detail lagi karena banyak yang turun aksi, kalau hanya cuma cek ombak, kan banyak yang jadi korban. Ya. Ini kan seolah-olah mahasiswa dihadap-hadapkan dengan Ya. kepolisian. Kepolisian kita represif. Ada yang diinjak, dipukul, berdarah. Ya. Apalagi kalau yang dikeroyok itu kan viral di mana-mana videonya. Dan itu banyak. Oke. Dan itu terjadi di barisan GMNI tadi pas waktu demo. Jadi tadi kita tergabung sama Aliansi Cipayung Plus, Bang. Oke. Kota Mataram dan NTB. Mhm. Untuk gerakan kita tadi memang ada banyak aliansi yang turun. Cuman kita fokuskan tadi gerakan kita itu pada 2 titik. Yang pertama di KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillahnya, Bang. Alhamdulillahnya pimpinan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat tadi ya cepatlah merespon. Walaupun misalnya kita juga bukan hanya menuntut isu nasional, Bang. Bukan hanya soal ini saja yang kita bawa tadi pada saat aksi. Kita juga mengevaluasi bagaimana kinerja KPU dilihat dari Pilpres dan Pemilu kemarin. Dan itu kita tidak mau terjadi di Pilkada sekarang ini. Gitu. Contohnya misalnya, Bang, kita semua tahulah kasus yang ada di Sekotong, ya kan, kemudian yang ada di Parado, dan itu kita tidak mau itu terjadi juga di pilkada ini, dan itu sudah kita sampaikan ke Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan responnya bagus. Responnya alhamdulillah bagus. Kalau di DPR, kemudian di DPR, ini saya jadi melihat kok DPR ini dari DPR RI sampai ke bawah ini ya dikuasai oleh orang-orang yang mungkin bisa kita bilang ya mengatur hanya apa yang dia mau gitu loh. Jadi kita berpikiran seperti itu. Nah, kenapa kemudian saya bilang begitu, Bang? Jadi tadi kami hanya menuntut persoalan yang simple lah. Ini simple, sangat-sangat simple. Kita hanya minta Aliansi Cipayung Plus Kota Mataram dan NTB itu ditemui oleh Ketua DPR dan kita akan membacakan pernyataan sikap itu di depan pintu, bukan di depan gerbang, di depan pintu gedung DPR. Nah, cuman setelah Bu Ketua DPR keluar, kita menyampaikan hal itu, akhirnya Bu Ketua menjawab, Bang, dan jawabannya nih ya yang seperti Abang bilang tadi, adu domba ujungnya. Bu Ketua tidak mau menerima dengan alasan apapun karena melanggar SOP katanya. Cuman saya bingung, SOP yang seperti apa ini? Bentar. Aktivis bawa senjata tajam. Ya, yang paling tajam paling lidah. Nah itu maksud saya. Kalau membawa senjata tajam, ya memang nggak bisa masuk gitu. Bawa bom nggak bisa gitu. Yang menjaga bawa
Oh iya. Ya itu sih kelihatan sih seluruh Indonesia itu berasap-asap berapi-api Iya. itu. Bahkan ada bang salah satu ini salah satu korlap lah aksi tadi itu sampai di sini ada bekas luka. Nah, saya kurang paham itu kenapa. Oke, nanti kita agak spesifikkan di luka-luka yang terjadi itu. Ini yang agak saya heran ya. Dan di setiap demo gitu loh. Kok DPR itu suka sekali ya nunggu chaos dulu baru keluar. Itu pertama. Kedua, aktivis, mahasiswa, rakyat lah kita sebut seperti itu. Itu kan yang mereka wakili gitu kan. Iya. Kita cuma mau ketemu dengan wakil kita. Iya. Kemudian kita mau masuk ke rumah kita. Iya. Loh, itu kan rumah kita loh, Pak. Benar bang, benar. Kok nggak dikasih? Itu mungkin jadi pertanyaan yang besar untuk kita semua bang. Menurut saya ketika kita tidak berdemonstrasi, kita bisa aja masuk ke itu, ke dalam, dan kita bebas. Kenapa kemudian ketika kita berdemonstrasi, memang masanya lebih banyak bang. Cuman kita paham lah, teman-teman ini kan ketika pimpinan aksi itu mengatakan A, pasti semua A. Dan itu sudah terbukti pada aksi dimanapun. Iya kan? Yang jadi pertanyaan saya kemudian, apa SOP di NTB ini berbeda dengan SOP di tempat-tempat lain misalnya? Kawan-kawan yang lain saya lihat bang, karena kita update juga grup WA dari teman-teman yang di luar kan. Bahkan ada yang sampai duduk di kursi tempat paripurna DPRD provinsi itu. Kita di NTB nggak bisa. Hanya di depan pintu nggak bisa. Tidak mau Bu Ketua. Ganti ketua berarti. Ya kemungkinan kita akan menyarankan itu. Jika kita punya power lah kita bilang, atau mungkin suara-suara kita bisa didengar kan oleh pemenang, khususnya partai pemenang di NTB ini. Kita sarankan saja gantilah ketua itu, tidak usah yang terlalu kaku kan. Yang punya DNA aktivis lah kira-kira. Yang punya DNA aktivis. Karena kita tahu juga kita aksi ke gedung DPR, ya salah satunya mungkin kita aksi senior-senior kita kan. Iya. Kan? Senior-senior kita kan banyak yang di sana. Iya, cuman gini, memang kalau yang di DPR itu bukan DNA-nya aktivis, dia memang susah ketemu. Tapi kalau aktivis, duduk di depan, duduk di jalan, duduk dimanapun, mungkin bisa gitu loh. Bahkan duduk di dalam kita bang. Nah itu. Kalau saya rasa kalau mungkin ya pimpinan DPR sekarang ini aktivis dan kita aksi tadi, kita duduk di dalam, pasti kita duduk di dalam, dan tidak akan ada teman-teman yang haus orasi. Ya pasti bakal dibeliin minum. Iya. Ya walaupun ya itu pilihan teman-teman nanti mau minum atau enggak kan. Iya. Itu pasti pilihan ya. Cuman setidak-tidaknya ya tidak kaku lah. Atau kita bisa punya ruang. Kalaupun misalnya kita permintaannya masuk ke dalam gedung, ya mungkin bisa dinego di depan pintu. Iya. Tadi mungkin ada yang rusak, bakar-bakar ban ada. Tapi saya mau fokus pada korban. Ya. Di demo yang terjadi tadi di DPRD Provinsi NTB, banyak korban yang berjatuhan. Saya hitung ambulan itu bolak-balik lebih 5 kali, Bang. Sampai saya tidak tahu berapa kali dia bolak-balik. Ambulan. Dan itu mengangkut orang yang berbeda kan. Iya. Pasti keluar masuk Islamic Center. Iya. Itu baru yang di ambulan, artinya yang sudah pingsan lah. Udah benar-benar kolaps lah itu. Belum yang kita lihat luka-luka ringan yang lebam apa segala macam, itu banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan itu ada pimpinan aksi yang sampai lebam, luka. Itu kena pukul? Wallahu alam, kita tidak tahu apakah kena pukul yang langsung tangan atau uang kita yang pakai dipukul. Ya kan? Ini kan perlengkapan yang menjaga kita dari duit kita, dari duit rakyat. Benar lagi kritiknya, ya. Benar ya. Benar. Duit kita keluarkan untuk memukul kita. Oke. Ini sebenarnya kritik tajam ya kepada kepolisian yang selalu represif. Iya. Ketika aktivis demo, nggak tahu ya kepolisian apa memang harus seperti itu. Katanya kan mau ngayomi, melindungi gitu. Rasa-rasanya ketika kita ingin berjuang, kok nggak dilindungi kita? Ya mungkin adalah aparat-aparat yang baik yang mengayomi, itu ada pasti Bang. Cuman
satu sisi juga karena mereka dipaksa oleh pekerjaannya, ya kan, oleh tuntutan dari misalnya melindungi kantor DPR atau apa segala macamnya, mereka dipaksa. Iya. Oke, 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 oke. Selain yang jadi korban luka karena pemukulan, ada juga yang ditangkap. Di beberapa wilayah di Indonesia ada yang ditangkap, bahkan sampai detik ini mungkin masih di institusi kepolisian. Kalau di NTB? Di NTB tadi ada dua kawan kita yang dibawa ke Polres Mataram tadi. Jadi kita sudah balik, teman-teman mungkin lagi jalan ke Islamic Center, ya. Tapi saya tidak tahu bagaimana persis kronologinya, cuman ini diceritakan langsung sama yang bersangkutan. Langsung dibekuk, dikumpul oleh beberapa anggota yang tidak berseragam, dibekuk, ditarik. Itu kader GMNI? Bukan kader GMNI. Ya salah satu. Cuman kan kita dalam gerakan ini tidak melihat yang menjadi korban inilah tarik paksa itu bagian dari GMNI atau tidak, bukan. Kita melihat ini adalah Cipayung Plus Kota Mataram dan Nusa Tenggara Barat. Oke, ini adalah aktivis gitu, kira gitu. Iya. Ketika satu aktivis dilukai, aktivis yang lain juga merasa terluka. Iya, benar. Sebenarnya kalau penegakan hukum yang khususnya pada saat aksi, Bang, ya. Iya. Khususnya pada saat aksi, ya ayolah, kita ini nggak ada kok yang mau juga kita kena pukul, atau nggak ada juga yang mau kita mau pukul aparat. Kita sama-sama mau tenang aja. Cuman janganlah kita sampai diadu domba oleh, ya kan, pemerintah, kita bilang, khususnya yang memerintahkan aparat-aparat ini gitu. Saya minta teman-teman juga dari kepolisian juga yang mengamankan, kita pakai cara-cara humanis. Nggak perlu teman-teman itu harus tembak water cannon, gas air mata atau apa. Kita akan pulang kok. 2-3 hari misalnya kita nginep, bosen misalnya kan, atau lapar, atau paling bergantian pun itu, kalau ini kita akan pulang. Tapi yang jelas kita mungkin 1-2 orang akan bosan, tapi teman-teman yang lain juga tidak akan bosan. Ya. Begitu juga teman-teman di kepolisian, kan ada banyak personil. Ya silakan ganti-gantian, tidak usah sampai kita harus mau pukul mau ini itu. Ya sabar aja kok, tunggu, kita pasti akan pulang. Atau enggak desak anggota DPR keluar dong. Iya, mengikuti apa yang jadi tuntutan kita. Apa sih susahnya keluar itu loh, gitu loh. Itu yang saya pertanyakan dari dulu sampai hari ini. Kok sok gitu loh. Saya mau bilang ini, kok sok sekali sih. Padahal waktu pemilu kemarin itu datang ke rumah itu, ketuk pintu minta dipilih. Dan semua nyari ke semua tempat. Iya kan? Ke semua tempat. Begitu kita sekarang mau nyari setelah terpilih, semua pagar dikunci rapat-rapat. Kalaupun misalnya pagarnya tidak dikunci rapat-rapat, tidak pakai pagar besi, pakai pagar kepolisian, aparat, kan lebih sangar lagi. Lebih sangar lagi. Kita mungkin hantem besi tidak masalah, tangan kita, Bang. Iya kan? Kita hantem polisi yang bermasalah tangan kita sama perasaan kita. Oh gitu. Iya, jelas. Kita tidak mau disakiti. Ya pasti kita juga tidak mau menyakiti. Oke, benar. Karena itu manusia juga. Iya. Bisa jadi itu saudara kita. Bisa jadi itu saudara kita. Bisa jadi pada saat aksi kita berhadapan sebagai pendemo dan misalnya yang mengamankan. Setelah aksi bisa jadi kita ngopi bersama. Nah, itu masalah. Ngopi di luar, di warung-warungnya. Pokoknya semua ini selesai kalau udah ngopi sih. Terakhir saya kalau ngomong sama ketua GMNI serius bawaannya ya. Saya ini boleh minum dikit? Boleh. Tadi harus saling sambil minum kita Iya, ini. Bang. Sudah kering tadi di sana, kering juga di sini kan agak. Oh, di sana kering tadi. Basah setelah ditembak water cannon. Oke. Basah. Kita seneng kok. Serasa mandi hujan. Walaupun agak biru-biru mungkin ya kan. Karena kena langsung ke dada, ke punggung ya kan. Ya, bagian dari perjuangan. Bagian dari perjuangan. Sampai kapanpun kita akan terus berjuang. Iya. Oke. Terakhir, untuk kawan-kawan aktivis seluruh Indonesia, katanya kan berjuang sampai kapan? Berjuang sampai menang katanya. Detik ini udah menang atau tidak? Belum. Dan mungkin sampai kapanpun kita belum akan pernah menang kalau masih
kita lihat banyak air mata yang mengalir di sudut-sudut kota, di desa, atau di tempat-tempat manapun yang tidak tersentuh. Teman-teman aktivis tidak hanya harus turun ke jalan saja, aksi demonstrasi. Kita juga punya beban yang sangat berat, yaitu melakukan pencerdasan kepada masyarakat. Jadi kita mengemban dua atau banyak amanah sekaligus misalnya Bang. Selain kita harus menuntut, sebagai ujung tombak kita juga harus melakukan pencerdasan. Dan pencerdasan itu sangat penting agar ketika kita turun ke jalan, ya, masyarakat mensupport dan tidak berkata, "Oh, ngapain kamu turun ke jalan? Itu hanya tindakan-tindakan preman." Atau itu hanya hal-hal yang bodoh yang dilakukan. Jadi kita aktivis juga harus melakukan pencerdasan kepada masyarakat agar apa yang kita lakukan itu dipahami oleh masyarakat. Sehingga gerakannya lebih masif lagi, Iya, masyarakat ikut berjuang dalam medan perjuangan ini. benar. Waduh, keren banget nih Kak sama Ketua Satya, Ketua GMNI Kota Mataram. Apa yang saya ngomongin lagi tadi? Lupa saya. Panjang sekali kayaknya. tapi ada satu hal yang mungkin luput dari perjuangan kita, bahwa yang lebih krusial juga adalah undang-undang perampasan aset untuk para koruptor. Itu salah satu atensi dari GMNI atau tidak? Semua undang-undang yang progresif akan menjadi atensi dari GMNI. Terima kasih banyak Ketua GMNI Kota Mataram, Satya Ubaya, udah mampir di podcast Bicara Santai. Terima kasih kembali. Oh. Kita akan terus berjuang ya? Berjuang terus ya? Harus. Sampai kapanpun kita harus berjuang. Panjang umur perjuangan. Sampai jumpa.